Kembali lagi di podcast Saliwa kali ini dengan kita Sasi Kirana Zahra Dan saya Kaisa Kinara. Kali ini kita kedatangan bintang tamu Pak Pur. Selamat datang Pak. Sebelum ke pertanyaan, izinkan saya untuk menyampaikan biodata Pak Pur. Pak Purwanto lahir di Jakarta pada tanggal 4 Maret 1975. Guru bidang IPS. Lulus di SD 07 Sunter Agung 1987. Lulus di SMP Negeri 140 Sunter Agung 1990 dan lulus di SMA Negeri 15 Sunter Agung tahun 1993. Pak Pur juga lulus di Universitas Krishna Dwi Payana pada tahun 1999. Oke Pak, sebelum itu izinkan saya untuk bertanya. Pak Pur, kita dengar-dengar nih dari guru, katanya Pak Pur dulu mantan atlet. Oh iya, atlet olahraga. Kalau mantan atlet ya namanya remaja kan suka menyalurkan hobi. Iya. Ya, dan kebetulan memang salah satu bapak itu hobinya itu memang di olahraga. Dan di olahraga itu bapak ngambil fokusnya di sepak bola dan bermain di klub Persija Junior. Tetapi untuk olahraga lain hampir semuanya bisa, tapi difokuskan ke bola. Itu aja. Oke Kak, selanjutnya pertanyaan berikut. Kan Bapak kan ini pembina futsal. Sejauh ini gimana sih Pak perkembangan di futsal? Kalau di perkembangan futsal, alhamdulillah sih dari kurang lebih 5 tahun ke sini perkembangannya sangat bagus dan sering mendapatkan juara siswa-siswi SMP Negeri 152, walaupun nggak kontinu tapi sering. Kontinunya itu dalam arti bisa bulan ini dapat, ntar ada pertandingan 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian dapat lagi juara 1 atau juara 3. Alhamdulillah perkembangan untuk juara sih ada lah di SMP Negeri 152 itu. Ini bagus lah untuk meningkatkan prestasi 152 ini. Anak-anak futsal itu bagus 5 tahun ke sini. Oke, selanjutnya ya Pak. Kalau misalnya nih Pak, ada anak futsal yang skillnya bagus, cuman sopan santunnya kurang terhadap yang lebih tua. Gimana nih tanggapan Bapak sebagai pembina futsal atas perbuatan anak tersebut? Etika itu namanya. Ini loh, semua itu dari bidang olahraga, teknologi ataupun ya, ilmu pengetahuan itu sebenarnya nomor 2. Dia punya skill bola, pinter matematika, pinter bahasa Inggris, itu nomor 2. Yang pertama itu ada etika. Dan bapak ini, kalau bapak pribadi itu sangat marah sekali kalau nggak ada etikanya. Karena itu penting sekali bagi dia buat di lingkungan masyarakat dan untuk diri dia sendiri. Dia akan hidup dimanapun dia tempat, kalau etikanya dipakai, dia akan aman. Etika nomor 1, adab. Itu aja. Kalau bapak sih akan gimana ya? Bapak senang kalau anak muda sekarang ini kalau etikanya dipakai itu bapak senang banget. Sangat senang sekali kalau etikanya, karena itu dia penting sekali etika itu. Karena dia akan terjun nantinya di masyarakat. Itu nomor 1. Ya, nomor 1 etika, nomor 1 etika. Di kita aja yang di agama Islam, mohon maaf, adab itu nomor 1. Baru sholat. Ya itu aja. Berarti etika utama ya Pak? Utama. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu asal usul Bapak jadi pembina futsal itu gimana sih? Padahal kan banyak
yang ekskul? Padahal kan di sini banyak ekskul lain. Oh, kalau pembina futsal itu ini kan yang nentuin kan pimpinan, bukan bapak yang mau. Tapi memang dilihat bapak ini punya kemampuan untuk mengembangkan futsal anak-anak, ya bapak dipilih. Tapi kalau bapak juga pernah latih di sini, dulu masih bisa ngelatih, nggak pakai bukan pembina, jadi pelatih langsung bisa guru-guru sendiri. Itu iya. jadi bapak pernah ngelatih bulu tangkis, pernah ngelatih bola voli, pernah ngelatih tenis meja di 152 ini. Tapi memang belum ada juara, dan juga emang pertandingannya kejuaraan-juaraan dari zaman dulu itu 10 tahun 12 tahun yang lalu itu memang nggak ada pertandingan. Tapi pernah mengadakan 152 ini, SMP Negeri 152 ini ekskul bola voli, tenis meja, bulu tangkis dan sebagainya. Itu tapi bapak pernah megang cabang ekskul tersebut gitu. Oke, selanjutnya ya Pak. Ini kan temanya mengembangkan skill atau keterampilan siswa. Yang dimaksud keterampilan dalam futsal itu seperti apa ya Pak, kalau boleh tahu? Gini, setiap manusia itu punya skill, punya potensi, punya kemampuan yang kadang-kadang dia tahu, kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, yang sudah tahu kita kembangkan, yang belum tahu kita lihat nantinya di lingkungan dia, di sekolah, di masyarakat. Nah, kita kembangkanlah kemampuan skill. Karena kenapa? Di zaman sekarang ataupun dari zaman dulu, seseorang yang punya skill nggak usah banyak-banyak, satu saja skill, dia akan bertahan itu. Kok bisa itu? Contoh, dia latihan dari remaja, skill silatnya bagus, walaupun tidak pernah juara. Karena utamanya nanti olahraga dulu. Dia punya olahraga bagus, berkembang. Dia nantinya bisa setelah lulus SMA ternyata tidak punya dana buat melanjutkan kuliahnya. Dia bisa menyalurkan kemampuannya, keterampilannya, skillnya sebagai olahraga silat. Dia bisa melatih, bisa bertahan itu. Jadi skill itu penting banget. Skill itu penting banget bagi setiap orang yang masa remaja ini loh, buat nantinya. Minimal satu, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Satu. Jadi dia bisa bertahan hidup. Macam-macam skill. Wow, di bidang apapun, semua skill itu. Olahraga bisa, ilmu pengetahuan bisa, apapun. Tukang urut, kita ambil contoh tukang urut. Bisa bertahan hidup nggak nanti? Bisa kan? Iya. Itu dia setelah lulus SMA nggak dapat pekerjaan, apalagi zaman sekarang. Tapi kita nggak bisa nyalain zaman. Tapi kalau kita punya skill, itu nanti bisa bertahan hidup. Dipakai di masyarakat dia. Oh, jasanya, keterampilan dia, skillnya dia, keahliannya dia, kemampuannya dia untuk ngurut dipakai. Menghasilkan nggak? Iya. Menghasilkan. Melatih silat menghasilkan nggak? Menghasilkan. Seperti itu. Mengedit komputer ataupun yang ada di alat elektronik menghasilkan nggak? Nah, skill itu maksudnya yang dibahas. Jadi meningkatkan skill anak, keterampilan anak, ke potensi anak itu penting banget bagi kita guru. Gitu, jadinya, ya. Berarti itu skill itu sangat penting buat Penting, hidup. itu penting. Tapi tetap etika nomor satu. Oh, iya. Etika nomor satu. Iya, Pak. Berapa pertanyaan nih ya? Ada Pak. Waduh, kayak 2 tahun ini. Jika ada anak yang mempunyai bakat atau skill tapi dia tidak mau mengasahnya bakat tersebut, itu gimana sih, Pak? Kalau seseorang punya bakat tetapi dia nggak mau mengembangkan lagi, itu cuman kita sebagai namanya guru, orang tua di sekolahan mengganti orang tua di rumah, kita cuman mengasih pengarahan, masukan, kasih pandangan-pandangan ke depannya. Dan kalau masih belum mau juga, kita panggil koordinasi dengan orang tuanya dulu, biar bekerja sama dengan orang tuanya. Kita kasih masuk motivasi ke anak tersebut supaya bisa mengembangkan potensi atau bakat yang ada di anak tersebut.
Nah tapi kalau anak itu nggak mau juga, jangan dipaksakan. Bakatnya ada, tetapi keinginannya, kemauannya kurang keras. Tapi nanti aja, tunggu aja. Itu aja, jangan dipaksakan. Paksakan, walaupun kemampuannya ada. Ini contoh anak bapak. Anak bapak pas itu cuma 2 kali 3 kali latihan sepak bola dulu sekarang 5-6 tahun yang lalu 5-6 tahun lalu ikut klub sepak bola daerah Jakarta Utara. Kebetulan padenya pelatih kiper. Dia pemain ini gelandang itu dengan gelandang. Nah, baru main latihan pertama, itu pelatih senang sama anak bapak. Ternyata cuma 2 kali 3 kali latihan udah nggak mau lagi. Udah bapak maksain nggak? Ya enggak, cuman kasih motivasi. Sayang, kamu punya bakat, punya potensi. Pelatih kamu, Pak Ade kamu ngomong bakatnya bagus, tapi bapak cuma ngasih motivasi. Ternyata dia nggak mau, bapak nggak bisa maksain. Hak seseorang. Cuman kasih pandangan, nanti bagus loh buat sononya. Ternyata masih belum mau, nggak mau juga, ya udah. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua cuma ngasih arahan, masukan, motivasi. Selebihnya ke anak tersebut. Jalanin apa enggak, kalau nggak jalanin nggak bisa dipaksain, nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan. Selanjutnya ya Pak, bagaimana cara meningkatkan keterampilan itu sendiri Pak terhadap siswa? Nomor 1 adalah dia punya bakat apa enggak? Nomor 1 bakat Kalau dulu. misalnya Punya, baru kita arahkan. Contoh, dia punya bakat di bola. Kita ambil sepak bola aja, futsal kan, Iya. futsal. Di bola. Dia punya bakat. Kita kembangkan, kasih arahan. Di sekolah ada ekskul, kamu di luar ikut lagi. Takutnya di ekskul di sekolah kurang. Pemahamannya kurang, maksudnya tiap pelatih beda-beda karakter cara ngelatihnya. Iya. Siapa tahu di luar dia ada masukan lagi dari pelatih lain yang mau bisa mengembangkan potensi dia, skill dia. Tetapi ada juga anak cuma mau ingin doang main futsal, tetapi nggak ada bakat nih sebenarnya. Ya sudah, jangan dilarang. Memang dia senang, jatuhnya senang doang, udah nggak apa-apa. Tapi yang bagus kalau dia pas lihat iseng-iseng dia main bulu tangkis atau main tenis meja, ternyata ada bakatnya loh. Baru kita omongin lagi. Ternyata kamu bagus loh di tenis meja. Coba kembangin tenis meja. Futsal udah nggak apa-apa, kamu main aja biasa. Tetapi tenis meja kamu kembangkan karena ternyata potensi kamu di tenis meja. Di futsal, tapi kamu buat senang aja nggak apa-apa, ikut aja. Itu. Jadi belum ketahuan, pas tahunya pas lagi iseng-iseng dia main tenis meja, ternyata ada di situ potensi dia untuk main tenis meja. Nah kita sebagai guru ataupun orang tua dulu melihat bisa nih, ternyata potensinya ada nih, kembangkan di situ, kasih motivasi, kasih arahan. Gitu. Misalnya ya Pak, banyak kan yang anak futsal yang skillnya bagus untuk lomba. Nah tapi dia itu pengennya nunjukin skill itu dengan cara ikut lomba. Cuma dari sekolahan tidak setuju dengan lomba itu. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Ini sekolah kan ada aturan. Walaupun eskul itu memang kegiatan yang resmi, sekolah ada dan ada kasarnya pembiayaan dari sekolah, memang ada di situ sekolah. Tetapi pas ada jadwal kejuaraan ternyata sekolah nggak ngasih, itu memang aturan di sekolah tidak ada untuk biaya untuk kejuaraan tersebut. Nah dalam hal ini pasti sekolah akan menyetujui kalau memang itu kebutuhan baik. Caranya ya dana itu tinggal nanti pembina eskul, pelatih eskul komunikasi lagi, dia akan kompromi, diskusi, musyawarah dengan kepala sekolah, dengan wakil kesiswaan atau pembina OSIS, bagaimana supaya anak itu ikut tetap jalan, dananya kita yang mikirin. Paling seperti itu aja. Tetapi kalau seandainya nggak dapet dananya, ya udah, masih banyak, perjalanan masih panjang. Jangan mentang-mentang ini nggak jadi pertandingan ini, kecewa nyerah, jangan. Nanti masih ada, masih panjang perjalanan.
Jadi nggak usah kecewa, nggak ikut pertandingan karena nggak ada bentur biaya, ya sudah, nanti aja, belum ada biaya berarti pertandingan berikut yang kalau seandainya sekolah memang ada juknisnya, juklatnya ataupun pembiayaan untuk kejuaraan tersebut baru ikut. Kalau emang nggak ada, ya udah nggak usah. Dan tempat lain toh bisa, ya kan, di lingkungan masyarakatnya dia, di lingkungan teman-temannya dia di mana, di klubnya dia yang lain bisa. Jadi nggak usah terlalu, kalau memang ada kejuaraan nggak ikut jangan terlalu kecewa, biasa aja, karena perjalanan masih panjang, masih jauh kalau yang masa remaja. Oke Pak, kita lanjut. Jika ada anak yang mempunyai bakat tapi dia tidak mau mengasah bakat tersebut, Kan tadi sudah itu kayaknya sama tadi ya. udah ya? Iya Maaf. ya. Kalau anak itu punya bakat tetapi nggak mau melanjutkan tadi, jangan dipaksa. Yang penting kita kasih motivasi dulu, arahan, tapi kita koordinasi dengan orang tuanya, biar orang tua di rumah memberi arahan juga, motivasi, masukan ke anak tersebut. Kita juga sebagai guru, orang tua yang ada di sekolah kasih motivasi juga, arahan juga. Nah ternyata anak tersebut tidak mau, ya nggak usah dipaksa. Iya, hak seseorang, walaupun dia punya potensi yang sangat luar biasa, sangat bagus sekali, tapi jangan usah dipaksa. Kalau misalnya kriteria orang yang mampu dalam mengasah kemampuannya dan cara untuk memperkirakan sampai mana kemampuan anak tersebut bisa dikembangkan itu seperti apa, Pak? Gini, bisa diulangi pertanyaannya? Kriteria orang yang mampu dalam mengasah kemampuannya dan cara untuk memperkirakan sampai mana kemampuan anak tersebut bisa dikembangkan. Dikembangkan itu nomor satu bakat, kedua intelijentas dia, IQ dia harus tinggi. Dia itu dengan belajar. Kenapa orang harus belajar terus sampai dengan kelihatan? Ya itu dia, karena otak itu harus berpikir terus, bekerja, berpikir supaya diolah terus. Nah, dia punya bakat tapi nggak mau belajar, ya percuma, nggak berkembang. Jadi tetap potensi dia punya, dia harus mengembangkan IQ-nya dengan pelajaran atau belajar yang lainnya. Itu salah satu bisa menunjang dia, meningkatkan potensi bakatnya yang ada. Apa yang harus kita lakukan jika keterampilan yang kita punya tidak disetujui oleh orang tua sih, Pak? Kalau itu banyak cara ya, tinggal itu nanti jalannya anak tersebut. Sebenarnya ada cerita banyak itu, ada yang menentang, dia punya keinginan mau anak band ternyata dilarang sama orang tua. Ada cerita tersebut, anak band, dia senang main band, bisa dibilang kita contohin main gitar, senang, ternyata orang tuanya nggak setuju kalau dia jadi anak band. Dia menentang orang tua, akhirnya tetap diam-diam main. Ternyata pas itu dia berhasil, orang tua ternyata oh iya bisa ada hasilnya gitu. Tapi itu juga jalan salah sebenarnya, karena orang tua melarang itu ada maunya, ada maksud kenapa sih gitu loh. Kita nggak tahu, ya harus dikoreksi dulu orang tua tersebut, tanya dulu kenapa dilarang anaknya main futsal, kok nggak boleh, kenapa? Dia punya trauma orang tuanya, ataupun dia kakaknya pas lagi main futsal cedera, akhirnya ada kecacat jadi trauma, kan kita nggak tahu. Kayak Itu takut gitu ya, Pak? iya, jadi takut, orang tua takut. Jadi adiknya pas ternyata potensinya ada, kemampuan ada, skillnya ada, keterampilannya ada, ternyata orang tuanya nggak boleh. Kenapa gitu kan jadinya? Jadi bisa jadi itu orang tua trauma. Apa dulu orang tuanya punya adik, punya kakak main bola sekarang cacat gitu karena kena bola apa sebagainya, kita nggak tahu. Jadi kita harus tahu dulu. Nah si anak ini harus tanya ke orang tuanya, kenapa saya nggak boleh seperti itu, kok nggak boleh? Ya tanya dulu orang tuanya, alasannya apa gitu. Kita harus punya basic, bisa mempertahankan. Oh nggak boleh kamu cedera, lo itu mah risiko dengan olahraga, bekerja aja ada risikonya, olahraga juga ada risikonya. Kita pertahankan supaya orang tua kita setuju dengan kita punya keterampilan, skill kita, ada masukan dari guru atau tetangga atau orang lain, kita yakinin orang tua seperti itu.
menurut Bapak bagaimana pelaksanaan Liga Futsal Saliwa saat ini? Liga futsal kan baru berjalan 2 kali ya dalam seminggu. Ini kan 2 kali kita ngadainnya hari Selasa dan Rabu. Alhamdulillah sudah dimulai Liga Futsal ini, internal futsal league kan. Belum bisa dipastikan perkembangannya itu nanti. Intinya itu kan dengan adanya IFL ini kan supaya kita melihat kemampuan anak, skill anak itu di kelas 7 sampai kelas 9. Kita lihat per kelasnya. Oh, ternyata kelas 7A ini bakatnya ada. 7B kita saring di situ tuh. Kita saring. Oh, ini 7A ada 4 orang nih. 7B 1, 7C 1, kelas 8 ada 8A-nya 1, 8B-nya 5. Kita saring semuanya. Nah, ini ntar kita kompromi lagi, kalau diskusi lagi dengan pelatih futsalnya. Itu. Jadi ingin mengetahui. Nah, kalau melihat perkembangan kompetisi IPL ini belum bisa diomongin sekarang karena baru sekali satu minggu doang, dua hari Selasa dan Rabu. Belum bisa, kecuali sudah berjalan sebulan 2 bulan. Kasarnya udah 4 Selasa Rabu, berarti 8 sampai 10 kali pertandingan, itu baru bisa lihat perkembangannya. Antusias masyarakat 152, teman-teman dari siswa-siswi yang ada di kalian ini gimana antusiasnya, baru bisa kelihatan. Sekarang belum bisa kelihatan. Itu aja. Iya. Kan banyak nih Pak anak futsal sekarang yang sedang lomba, terus dia tuh sering meninggalkan pelajaran, sedangkan guru di kelasnya tuh suka marah kalau mereka sedang meninggalkan pelajaran. Itu gimana ya Pak cara tanggapin? Berarti ini bisa dibilang Bapak sebagai pembina futsal akan koordinasi lagi dengan pelatihnya Mas Indri, atau di anak-anak futsal itu nyebut manggilnya Kak Anto. Mas Anto. Bapak akan koordinasi lagi. Kalau bisa anak futsal lihat skillnya bagus, ternyata ada banyak, dibagi nantinya. Jadi nggak itu aja terus, jangan fokusnya nyari menang. Jadi kalau seandainya ada 11 anak, ada 22 anak, tetapi yang potensial untuk memenangkan pertandingan tersebut ada 10 yang dipakai, yang dimanfaatkan, yang digunakan untuk bertanding, atau yang sering dilombakan atau sering diturunkan, itu 10 anak tersebut nanti Bapak koordinasi dengan Mas Santo. Kalau bisa jangan. Yang penting utamanya adalah anak tersebut di antara 20 anak futsal yang udah kesaring, potensialnya ada, skillnya ada, nanti biar di rolling, biar nantinya dia tidak terhambat di kelasnya masing-masing. Jadi dia guru mata pelajaran, karena guru itu beda-beda wataknya, karakternya. Manusia sama, yang wataknya beda-beda, berbeda macam karakter, watak, sifat. Ada yang suka bercanda, ada yang sukanya serius, ada yang santai, beda-beda. Nah itu, jadi kalau yang serius, ya nggak mau harus ngikutin. Harus pas pelajaran dia memang harus serius, dan itu anak tersebut memang harus ada. Nah itu yang nanti kita sikapin supaya dia itu nggak ketinggalan pelajarannya. Itu jadi ntar bisa Bapak koordinasi lagi dengan Mas Santo untuk kalau ada kejuaraan di luar, kalau bisa gantian yang ini aja, jangan nyari menangnya dulu. Yang penting dia itu berani tampil ikut lomba, itu aja buat nantinya pengalaman dia ke depannya. Itu aja. Ya, Pak. Cukup Pak pertanyaannya. Terima kasih untuk datang di podcast Saliwa. Sama-sama. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau nanya, Pak. Ya. Saya mau nanya. Dibayaran kan nih ditanya. Bapak termasuk guru tipe yang mana, Pak? Bapak yang tipe belum pernah, alhamdulillah nih Bapak belum pernah ngajar kelas 8 sama kelas 9, jadi nggak tahu Bapak. Iya. Iya, makanya Bapak saya prinsip nggak tahu nih. Kenapa tadi tanya nama kalian itu nomor 1 etika, Bapak akan marah karena nomor 1 etika yang Bapak pakai. Baru itu etika itu nanti dia bermanfaat di masyarakat. Nah, jadi prinsip Bapak di kelas itu
adalah nomor satu adalah bersosialisasi. Kalian ke sekolah itu bukan jadi beban. Sama juga bapak ke sekolah ini bekerja, ke sekolah ini bukan jadi beban. Kalau beban tahu nggak beban? Iya. Aduh, besok Senin, alah udah Senin aja. Beban berarti. Aduh, masih lama lagi pulangnya. Giliran pas pulang, hore pulang, ngapain datang ke sekolah? Ya kan? Hore seneng. Juga ada yang tidur. Nah, tidur. Jadi kita datang ke sekolah ini dengan senang karena satu bersosialisasi, dia ketemu dengan teman-temannya, dengan gurunya. Nah, kedua baru belajar bisa macam-macam, gak usah dijelasin lagi. Nah, bapak itu pakai prinsip yang Bang Sersan. Apa tuh Pak? Bang seimbang, share serius, sungguh-sungguh, santai, sambil bercanda kalau jelasin. Jadi nggak usah tegang, santai aja, karena sambil bercanda jelasinnya. Itu jadi jangan, bapak prinsipnya santai, Bang Sersan, seimbang, serius, santai. Oke? Udah? Oke. Oke. Terima kasih dikasih kesempatan bapak. Iya Pak, terima kasih atas waktunya untuk datang ke podcast Sandiwara. Oke. Salim, Oke. Ya. foto.